Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa berduka cita. Kamu orang yang tinggi derajatnya kalau beriman kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini, kita ingin mencari kebahagiaan, mendapatkan keselamatan. Apakah yang dapat menyelamatkan hidup kita? Pada prinsipnya ialah apabila kita telah melaksanakan segala macam yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah. Karena Allah yang telah menciptakan kita, maka Dia akan sangat tahu dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kehidupan manusia tersebut. Maka dibuatlah undang-undang dan syariat. Dibuatlah peraturan-peraturan untuk kehidupan manusia. Apabila kita menjalankannya dengan benar, menjalankannya dengan penuh kepatuhan, maka kita akan menemui keselamatan dan kebahagiaan. Tetapi apabila kita sengaja untuk melanggarnya, tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka kita akan menemui kegagalan dan kecelakaan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana kata beliau, salasun munjiat. Ada 3 perkara kata beliau yang dapat menyelamatkan manusia, menyelamatkan kehidupan kita, yang sangat kita dambakan, yang sangat kita inginkan, yaitu keselamatan. Apakah keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan masyarakat kita, atau keselamatan harta benda kita, dan juga termasuk keselamatan kita dalam rangka melakukan tugas-tugas kewajiban kita kepada Allah Sang Pencipta. Kaum muslimin yang berbahagia, apakah 3 hal yang dapat menyelamatkan? Yang pertama kata Nabi, khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Hendaklah kamu merasa takut kepada Allah, baik di waktu bersendirian atau di hadapan orang banyak. Takut kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud takut kepada Allah di sini adalah takut melanggar larang-larangannya, atau takut meninggalkan kewajiban yang diwajibkannya kepada kita, atau takut melakukan sesuatu yang dilarangnya kita untuk melakukannya. Apakah itu berbohong, berdusta, mencuri, mengambil hak orang lain, dan lain-lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Kita takut. Ini akan mendatangkan keselamatan. Kenapa kita takut? Tentu takut dengan hukum-hukum Allah yang akan berlaku dari perbuatan yang kita lakukan tersebut.
Misalnya, kalau kita melakukan suatu kesalahan, akan menimbulkan murka Allah. Murka Allah akan menimbulkan dosa. Dan dosa akan menimbulkan siksa atau kesengsaraan. Artinya, akan masuk ke dalam api neraka. Itu yang kita takutkan. Maka dengan itu berhati-hatilah kita berbuat. Jangan lakukan sesuatu yang memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini. Dan apabila kita merasa takut kepada Tuhan, maka Nabi menjanjikan itu akan mendatangkan keselamatan. Sudah pasti kaum muslimin, kalau kita patuhi perintah Allah, Allah akan curahkan rahmat kepada kita. Tentulah kita akan selamat. Dan kalau kita meninggalkan larangan-larangan Allah, Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita. Kasih sayangnya kepada kita. Tentulah akan mendatangkan keselamatan untuk kita umat manusia ini. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, yang akan dapat menyelamatkan adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Hendaklah kamu berlaku adil, baik dalam keadaan ridha atau dalam keadaan marah, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan marah. Adil kepada orang lain. Makanya dalam Islam, seorang hakim yang akan menjatuhkan hukum, dia tidak boleh menjatuhkan hukum di waktu dia marah. Karena ditakuti dia akan menjatuhkan hukum dengan tidak adil. Maka marah itu harus kita jauhi. Bahkan Rasul mengatakan, marah itu datangnya dari setan. Sedangkan setan itu Allah ciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Maka seharusnya kaum muslimin, kalau sekiranya kita marah, hendaklah segera berwudu supaya api-api kemarahan itu akan segera padam, disiram oleh air wudu tersebut. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita, andaikan kita ditimpa oleh rasa marah. Dan dalam keadaan apa sekalipun, yang namanya marah tidak baik. Makanya Nabi mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah-marah. Untuk apa marah? Carilah jalan yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan masalah tidak akan bisa diselesaikan dengan cara marah-marah. Maka dengan itu hendaklah kita berlaku adil. Berlaku adil apakah di waktu kita dalam keadaan ridho, senang dengan orang lain, atau di waktu kita marah kepada orang lain. Andaikan terpaksa juga melakukan sesuatu kepada orang, di saat kita tidak suka dengan orang itu, maka lakukanlah tindakan itu dengan penuh keadilan. Karena keadilan itu menunjukkan sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga Nabi katakan, wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang dapat menyelamatkan itu kata beliau adalah berperilaku hemat cermat, baik dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Biasanya orang hemat di waktu miskin saja. Apabila uangnya sudah banyak, apabila dia sudah merasa mampu dan kaya, maka timbul sifat berfoya-foyanya. Padahal sifat berfoya-foya itu adalah satu kelakuan yang tidak baik. Sifat yang tidak baik. Berfoya-foya itu adalah bahagian daripada perbuatan-perbuatan iblis atau perbuatan syaitan. Kaum muslimin yang berbahagia, maka hendaklah kita dalam keadaan sederhana hidup di atas dunia ini. Orang yang sederhana, yang hidup pertengahan, tidak lupa di waktu kaya dan tidak bersedih di waktu miskin, tetapi biasa-biasa saja. Inilah hidup
yang paling indah yang harus kita lakukan. Maka kita berhemat diperintahkan. Sedangkan boros itu dilarang. Dan boros itu perbuatan setan. Maka kita harus berhemat cermat dalam keadaan apa sekalipun. Kenapa demikian? Mungkin dan mungkin di waktu kita kaya dan punya harta kekayaan, kalau kita hemat, nanti pada suatu waktu, di waktu timbul paceklik, timbul kemiskinan, mungkin kita sudah ada punya simpanan, sehingga kita tidak menjadi begitu susah. Tapi kalau orang yang biasa berfoya-foya, tidak hemat dalam kehidupannya, dia dapat banyak habis juga, sedikit pun dia habiskan juga. Nanti di waktu dia miskin atau di waktu dia bangkrut, maka dia tidak ada punya simpanan, maka akan bertambah-tambah kesusahan dan kepayahannya. Maka dengan itu akan dapat menyelamatkan kamu, kata Nabi, andaikan kita hemat, baik di waktu kita miskin ataupun di waktu kita kaya. Itulah kaum muslimin, 3 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, yang harus kita ketahui dan harus kita fahami, dan juga mesti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena kita ingin berpandu kepada hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita kehidupan yang berkah, kehidupan yang bermanfaat, yang dapat membawa keselamatan juga kepada kita untuk hidup dan kehidupan akhirat kita nanti. Demikianlah yang dapat disampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.